Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hibail kiram hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para alim ulama, para asatidz bil khusus guru kita pimpinan kuliah Subuh Al-Fajriyah Ustaz Isa Salim beserta jajaran tokoh masyarakat, aparatur pemerintah bil khusus pada guru kita Kiai Haji Abdul Rahim. Kita bacakan khusus Fatihah buat beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesenangan dalam ibadah sepanjang hidupnya. Ala hadihi niyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya membaca kitab tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab Al-Jawahirul Kalam, ya, sekedar memberikan tambahan tentang kita masih berada di hari Tasyrik. Berarti masih boleh motong, ya. Nah, kalau ada yang dipotong. Nah, kaitan ini, jadi begini, hanya sekedar memberikan tambahan. Sebetulnya kurban itu adalah salah satu peribadahan manusia. Jadi yang namanya manusia, kurban itu menjadi identitas ibadahnya. Jadi dalam kurban itu ada sejarah kurban, ada syariat kurban, ada penyempurnaan dari syariat kurban. Sejarah kurban itu Allah beritahukan dalam surah Al-Maidah ketika Allah katakan watslu alaihim naba abnai adam idza qarraba qurban. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW disuruh ngasih tahu ke umatnya, beritahu olehmu, bacakan olehmu, ceritakan dan kisahkan olehmu tentang dua orang anak Nabi Adam, yang kemudian para ulama ahli tafsir menyebutkan namanya Habil dan Qabil. Ini untuk memberikan penyadaran bahwasannya tidak ada agama, kepercayaan, keyakinan yang Allah turunkan ke muka bumi ini buat manusia selain ajaran agama Islam. Walaupun pada saat itu penekanan ajarannya masih agama tauhid, mengesahkan esak, bukan budaya. Jadi Allah yang maha, jadi nggak ada budayanya itu masalah itu. Jadi tradisinya itu, jadi manusia itu salah satu ciri peribadahan paling tua yaitu penyembelihan hewan. Maka kemudian sesudah itu kalau kita baca literatur Qisasul Anbiya, hampir seluruh umat-umat Nabi itu mengadakan penyembelihan kurban. Dari mulai Nabi Adam dengan putranya tadi yang diberitakan dalam Al-Quran, Nabi Idris dengan umatnya Nabi Nuh. Hanya semakin berkembangnya manusia, tradisi kurbannya, penyembelihannya itu berjalan, tradisi keimanan tauhidnya berkurang. Maka mulailah mereka yang kurbannya mereka jalani, tapi bertauhidnya mereka ilangin. Mulai mereka menyembelih hewan untuk gunung-gunung, mulai mereka menyembelih hewan untuk pohon-pohon, mulai mereka menyembelih hewan untuk jin dan yang lainnya. Padahal akar sejarahnya penyembelihan itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tuh tersebar tuh. Nah, melihat kondisi seperti ini ketika Nabi Nuh alaihi salam, Allah berikan satu kesempatan untuk memperbaharui umat manusia dengan terjadinya banjir yang memenuhi dunia. Jadi itu bukan sekedar cerita dan dongeng. Bahkan ahli-ahli ilmiah pun membuktikan bahwasannya pernah dunia ini mengalami banjir yang menyeluruh. Dan wajar kalau kita umat Islam meyakini bahwasannya sisa manusia yang ada itu yang ada di dalam perahu Nabi Nuh alaihi salam. Ini kita nih
Jadi dari Nabi Adam keturunannya itu tersisa cuma orang yang ada di dalam perahu Nabi Nuh. Maka jejak sejarahnya gampang dilacak. Nabi Nuh punya anak berapa orang? Ada yang bilang 7 orang, 8 orang. Ada yang menjadi pimpinan bangsa Tur, ada yang menjadi pimpinan bangsa Syam. Akhirnya kita tahu, kita nih orang kali mulia ini kemana keturunannya? Itu kalau kita bicara nanti kisah hadis-hadis akhir zaman kan. Tidak akan datang kiamat sebelum kalian memerangi bangsa Turk. Turk di sini ada yang bilang artiin Turki, enggak, ini salah satu garis keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kita nggak ngebahas itu, kita ngebahas soal kurbannya. Karena melihat kondisi kayak begitu tuh, penyembelihan buat pohon segala macam, maka Allah syariatkan teknis nyembelihnya itu bagaimana pada masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi motongnya mah udah ada dari dulu. Hanya standar penyembelihannya diperbaharui dengan kisah seorang putra yang soleh, keluarga yang sakinah mawadah warahmah, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Supaya umat Nabi Muhammad ini enggak protes, lah kan saya umat Nabi Muhammad, kenapa syariat itu ngambil sumbernya dari Nabi Allah Ibrahim? Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan perintahnya anit tabi millata Ibrahim hanifah. Wahai Muhammad, ikutilah olehmu ajaran, kepercayaan, keyakinan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang mana? Yang hanifan, yang tunduk, yang patuh. Saking tunduknya bukan hanya disuruh mengorbankan harta, tapi disuruh korbanin anak kesayangan yang saking tunduknya mau. Jadi itu sejarah tentang korban. Jadi kurban itu adalah identitas manusia, dan manusia itu diberi keyakinan oleh Allah cuma satu, yaitu Islam. Nggak ada ajaran agama-agama yang lain. Untuk memperkuat keyakinan kita tentang inna dina indallahil Islam. Kitab yang saya mau baca hari ini adalah lanjutan kitab akidah dari penjabaran tentang rukun iman. Kalau tidak salah di awal dulu pernah kita membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu percaya kepada hari kiamat atau hari kemudian. Sebelum saya lanjutkan pembacaan ini, untuk mengingatkan, kata-kata iman itu tidak bisa sepenuhnya diwakili oleh kata percaya. Cuma tidak ada lagi kata Indonesia, bahasa Indonesia yang bisa memenuhi kriteria kata iman. Maka akhirnya kita mengartikan iman itu dengan kata percaya. Kita ngaji zaman dulu nih. Rukun iman ada 6 perkara. Pertama, percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitab, malaikat, percaya kepada. Padahal arti iman itu lebih dalam dari percaya. Kalau percaya itu berkaitan dengan urusan dunia. Ada orang minjem duit ke kita, kita kasih. Karena kita percaya dia bisa ngulangin. Itu dunia semua tuh. Kita kerja rajin di sebuah perusahaan. Kenapa kita rajin? Karena kita percaya itu perusahaan mampu ngegaji. Itu namanya percaya. Tapi kalau iman, kita beribadah kepada Allah, nggak ada sangkut pautnya dengan urusan dunia, nggak ada sangkut pautnya dengan urusan hidup enak atau tidak enak di dunia. Tapi kita beribadah kepada Allah dalam rangka membuktikan rukun iman yang kelima, percaya kepada hari kemudian. Ini harus kita pahamin ya. Jadi iman itu kaitannya dengan, karena begini, ada orang ngomong begini, ngapain sih bang rajin-rajin banget ngaji segala macem biar kita banyak dapat pahala. Kata bininya, pahala mah nggak bisa digoreng bang. Padahal memang pahala itu kaitan dengan iman, nggak ada urusan digoreng, nggak ada urusan dibikin rendang, nggak ada. Jadi kalau orang beriman itu percaya kepada sesuatu yang nggak ada kaitannya sama dunia. Kita datang pagi-pagi nih ngaji, nih kumpul begini nih. Itu tujuannya apa? Karena mencari pahala dari Allah. Nggak ada urusan entar pas pulang nggak ada duit buat sarapan, nggak ada urusan. Karena kita beriman. Yang jelas, ketika kumpul seperti ini, Allah nyatakan dalam salah satu firman-Nya, dalam salah satu surah. Ini waktunya nih agak pendek ya buat menjelaskan ini. Mudah-mudahan nanti di pengajian-pengajian lain ada pembahasan tentang masalah ini. Jadi kata Allah begini dalam salah satu firman-Nya,
Fa ammal ladzina amanu billahi wa tasimu bih fasayudkhiluhum bi rahmatin minhu wa fadl. Jadi kata Allah, orang yang beriman kemudian kumpul. Nih berarti kita kumpul di sini karena ngarepin akhirat semua, pahala semua nih, amin. Ya saya yakin lah gitu kan. Nggak ada yang saya mau ngaji kuliah subuh nih biar ketemu sama Pak Haji Anu bisa minjem duit. Nah ini datang ke sini tujuannya untuk akhirat semua nih. Jadi kalau kita udah kayak beriman begitu, maka ketika kumpul fa amal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman billahi kepada Allah, wa tasimu bih, dan dia berpegang teguh dengan keimanannya, diuji dengan rayuan, diuji dengan godaan, pokoknya dia urusannya kalau udah bicara akhirat dia bakal jalan terus, biar matanya ngantuk, biar semalam begadang ngerondain sapi korban, biar kemarin habis motong, begitu kuliah subuh dia tetap berangkat. Waqtasimu fasayudkhiluhum fi rahmatin, maka bakal Allah masukkan dia dalam kelompok yang disayangi, dapat kasih sayang Allah, wa fadlin, dan Allah berikan karunia. Ini semuanya bicara akhiratnya. Dan Allah berikan karunia wa yuhdihim, dan Allah kasih dia peta. Bahasa gampangnya Allah kasih dia GPS. Untuk apa? Ila siratim mustaqim, untuk menuju jalan yang lurus. Kalau ditanya orang beriman itu sudah kumpul, maka nggak usah bicara dapat hidayah apa enggak, Allah yang ngejanjiin. Orang beriman kumpul, Allah janjiin pasti Allah berikan hidayah ke jalan yang lurus. Yang mudah-mudahan ini pun ada ahli tafsir yang mengatakan termasuk Allah selamatkan mereka secara berombongan di jembatan Siratal Mustaqim. Kita bayangin nih, misalkan di depan Ustadz Nisar sebagai ketua paling depan tuh, dipegangin sama wakilnya, kita berjejer bereneng tangan di Siratal Mustaqim nih. Kalau ada yang jatuh, tahan gitu. Misalkan siapa nih, ada anak muda yang berhenti pegang kamera nih, kepreset misalkan, ini misal kata Pak RT Batak, tahan teman kita, saudara kita tuh. Gara-gara apa tuh? Gara-gara orang beriman kumpul. Jadi syaratnya beriman, kemudian berpegang teguh dengan keimanannya, nggak tahan rayu, nggak tahan goda. Sesudah itu wa'tasimu bihi, mereka senantiasa bertujuan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting kita orang-orang beriman ini kumpul dalam sebuah majelis taklim. Nah, untuk masalah yang rukun iman yang kelima, satu tentang azab kubur sudah dibahas. Nggak tahu, saya lupa di masjid mana. Tentang nikmat kubur sudah dibahas. Tentang pertanyaan kubur sudah dibahas. Nah, sekarang yang saya mau bahas tentang hal naimul jannati ruhaniyun am jismaniyun. Surga. Biar semangat kita ibadahnya. Apakah kenikmatan surga itu bentuk rohani ataukah cuman bentuk fisik? Kita kan tahu kita pengen masuk surga. Surga itu tempat kenikmatan. Nikmat yang model bagaimana sih? Wa kadzalika adzabunna. Kayak begitu juga siksa neraka. Ada siksa bentuk hati, mental, ada siksa bentuk fisik. Apa benar kayak begitu? Dijawab, innal jannata tastamilu ala naimaini. Itu dibahas belum ada ya? Bahwasannya surga itu meliputi atas dua kenikmatan. Kalimat bahasa Arab menggunakan kalimat tastamilu, berasal dari istamala yastamilu, berarti meliputi. Meliputi begini, kalau surga itu meliputi kenikmatan, nggak ada pilihan tempat yang enak itu di satu tempat. Misalkan begini, belah mana ya surga yang enak? Nggak begitu kan? Meliputi itu begitu udah masuk kawasan surga langsung dapat nikmat. Itu bahasa meliputi. Kalau kita kan pengen ke pantai nih, begitu masuk ke pantai Anyer, kita kan nyari belah mana yang ada enakan. Berarti ada tempat yang enak, ada tempat yang kurang enak. Tapi kalau surga itu tastamilu, nikmatnya meliputi. Kalau seandainya kita bayangkan masuk ke dalam surga melalui sebuah pintu, yang masuk jempol kaki kita duluan, misalkan pintu jempol kaki kita masuk duluan, nongol duluan di kawasan surga, itu jempol kaki kita berubah. Yang tadinya kukunya pada naik
Ya, yang pada melintir rada-rada bau, begitu masuk kawasan surga berubah. Kalau yang masuk ke dalam kawasan surga hidung kita duluan, itu yang hidung kurang pas di dunia nih. Ya, ada yang mancung kelewatan, ada yang pesek juga kedalaman. Begitu hidung duluan berubah. Makanya kalau kita punya bini pesek, rawatin be dulu. Entah nih kalau masuk surga berubah tuh bini kita tuh. Ini bahasa untuk memahami kalimat meliputi. Jadi meliputi begitu masuk kawasan surga sudah dapat kenikmatan. Tastamilu ala ni'amain. Nah kemudian dilanjutkan paruhani litaladzudiro. Apa sih Ustadz yang dimaksud dengan kenikmatan rohani? Nikmat rohani itu begini Pak, ngebayangin ya. Kita jalan ke puncak ngelihat suasana gunung yang senang itu bukannya badan mah kedinginan kita. Ya kan Ustaz Nisar pusing mungkin di sini udah kebanyakan, udah panas sama macet dia ke puncak tuh. Padahal puncak itu dingin. Dia mesti pakai jaket. Tapi begitu ngeliat pemandangan hati kayaknya senang bener. Nah itu kenikmatan rohani yang sudah sediakan. Jadi hati rasanya senang, demen, nggak ada bosennya. Yang Allah kasih. Kemudian kenikmatan jasmani, kalau kenikmatan jasmani udah banyak bener di sini. Apa? Jasmani di sini kal akli, makanan apa yang kita nggak mau, wasurbi, minuman apa yang tidak tersedia, wanikahi, dan bidadari mana yang kita nggak punya. Karena ada riwayat paling miskin, bukan paling miskin, paling sederhananya penghuni sorga 2.000 bidadari yang layanin. 2.000 itu bini kita yang apa? Bini kita yang pas-pasan di dunia, kalau dia masuk surga itu menjadi ratunya bidadari menurut satu riwayat. Ini untuk menunjukkan apa? Bahwasannya surga yang Allah janjikan ini diberikan gambaran yang nikmat, dan gambaran ini melebihi kenyataannya sebenarnya. Kenyataannya lebih daripada gambaran ini. Ini buat orang-orang yang Allah hendak tempatkan ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita ke dalam surga. Tapi sebaliknya, neraka juga siksaannya ada siksaan rohani. Satu dipermalukan. Dari mulai kapan? Dari mulai penyerahan catatan amal. Karena itu penyerahannya bukan dianterin ke tempat tinggal masing-masing. Sesudah kumpul di padang mahsyar, kumpul semua seluruh manusia yang ada dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang mengalami hari kiamat terakhir, menyaksikan kita satu persatu. Nih orang dikasih catatan amalnya bagaimana? Kalau menerima dengan tangan kanannya ada kebahagiaan karena ada harapan untuk menjadi penghuni surga. Kalau dikasih dari belakang berarti kemungkinan besar dia menjadi ahli neraka. Dan saat itu disaksikan oleh orang lain. Malu dong Ustadz, ini namanya siksa rohani. Nah kalau untuk kenikmatan surga yang jasmani itu kita sering baca ayatnya. Malam Jumat, alal araiki muttaqiun lahum biha fakihatu walahum salamun qaulam mir rabbih. Itu Allah kasih gambaran orang yang sekeluarga masuk surga, alal araiki muttaqiun, di bawah pohon-pohon yang rindang mereka bersandar. Laki sama bini dikasih dipan, dikasih sofa kayak di pantai. Dibalik lah gitu. Nyender, di sini suaminya, di sini istrinya. Di depan anak-anak pada lari-larian kayak kita lagi refreshing. Ini kalau kita masuk surga, keluarga amin mudah-mudahan. Anak-anak kita lari sono lari sini gitu. Ini dalam surah Yasin. Al-alaiki muttaqiun. Di samping kita lahum biha fakihatun. Kiri kanan semuanya ada buah-buahan yang enak-enak. Kita tinggal mangap, bidadari nyuapin. Kita tinggal mangap dong, bidadari nyuapin. Bini kan cemburu bisa Pak. Ini kagak cemburunya, suapin. Walahu ma yadaun. Dan apapun yang kita mau, ma yadaun selalu Allah siapkan. Nggak pernah nggak ada, selalu ada. Ini sebagai bentuk gambaran bahwasannya kisah tentang sorga ini bukan sekedar cerita, tapi ini adalah bagian dari berita yang disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran dan diperjelas oleh Rasulullah SAW. Tujuannya biar kita pengen masuk sorga. Kalau udah pengen, ngajinya rajin, sholatnya rajin, sedekahnya rajin. Tujuannya sorga, sorga ada jadi akhirat. Maka itulah orang beriman.
Jadi kaitan itu begitu. Itulah orang beriman. Kenapa pagi-pagi mau bangun? Dia berangkat ngaji kuliah subuh. Karena dia pengen masuk surga. Oh, orang yang pengen masuk surga, dia beramal ibadah menunjukkan bahwa dia orang beriman. Alhamdulillah. Kita lanjutkan di sini. Wa naru tastamilu alal adabi, sedangkan siksa neraka tastamilu, kembali bahasanya tastamilu, meliputi alal adabil jasmaniyati, atas siksa tubuh, wal adabi ruhani, dan siksa rohani. Itu ayat lanjutannya. Pertama Allah beritakan tuh buat orang-orang yang masuk surga, alal araiki muttaqun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Udah enak bener di situ. Kemudian salamun qaulam mir rabbir rahim. Kita nggak tahu teknisnya apa Allah berikan ucapan, atau Allah kirimkan kartu, atau Allah kirimkan utusan di saat penghuni surga sedang indah-indahnya bersantai dengan keluarga. Tahu-tahu ada ucapan selamat, salam, qaulam mir rabbir rahim, ucapan dari Tuhan yang maha menguasai alam. Nah, kita dapat ucapan selamat Idul Adha dari wali kota di Girang banget. Oh iya, kita dapat ucapan selamat, apalagi ada parselnya. Sering main sama ya? Iya, apalagi dalam parsel ada amplop ya. Loh ya bukan main. Apalagi pemberitahuan naik jabatannya. Loh, Masya Allah, itu baru dari wali kota. Lah ini kita udah senang dalam surga, tahu-tahu udah penghargaan salamun qaulam mir rabbir rahim. Dapat ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Tapi ayat selanjutnya ini nyeritain yang lagi masuk surga sekeluarga. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Nah, kita nanya, apa bisa masuk surga semuanya? Entar dulu. Kalau ada yang enggak bener mah hidupnya dalam beragama, kata Allah, wamtazul. Suami surga, anak surga, bini ngaco, kata Allah, minggir ente. Bukan tempat ente nih, udah disiapin istri yang lebih cantik, yang lebih wangi, lebih bohai dibanding ente. Wamtazul. Makanya bini ya begitu dah, melayani suami itu dengan modal iman, bukan dengan modal fasilitas dunia. Ibu-ibu capek banget melayani suami yang dilayani tambah lama bukan tambah muda, kan tambah tua, tambah penyakitan. Kalau bukan modal iman udah ditinggal lah bini. Ya iya, kerja udah kagak, warisan kagak, yang ada batuk yang banyak. Iya, makanya ngelayanin suami itu modalnya iman, bukan modal fasilitas dunia. Lah kalau dulu mungkin lagi jadi PNS, gajinya tiap bulan pasti. Ya kemudian selesai PNS, pensiun masih ada. Selesai pensiun masih ada, kontrakan masih ada, tambah kemariin, penyakitan, berobat, habis semua. Kalau bukan modal iman, ya apa. Makanya seorang istri itu surganya ada di sekeliling rumahnya. Contohnya begini Pak, dalam Idul Adha, Idul Fitri. Ini buat ibu-ibu nih. Dalam ilmu fikih, bukan tasawuf, fikih. Perempuan yang ngerasa dirinya masih cakep, kalau bisa sholat Id jangan nyampur sama orang laki. Ini kita lagi ngomongin fikih nih ya, supaya orang perempuan tuh beribadah tahu batasnya. Jangan mentang-mentang ke masjid itu baik, di masjid mulu sampai laki yang diurusin. Jadi orang perempuan itu dalam hukum fikih, salat idnya perempuan yang merasa dirinya masih cakep, ini pakai bahasa yang gampang, itu dimakruhkan keluar salat id bersama kaum lelaki yang merasa dirinya masih cakep. Kita tanya nih orang perempuan, ada nggak yang merasa dirinya jelek? Nah berarti apa? Kalau saya setujunya orang perempuan ini, mohon maaf buat pengelola masjid nih, kalau bisa mah orang perempuan sholat idnya sesama perempuan. Sebab kalau dia keluar rumah, apalagi dia dandan pakai minyak wangi, botoh, pahalanya cuma sekedar sunnah. Sementara ngobrol sama bukan mahramnya, hukumnya haram, gedean dosanya dibanding pahalanya. Kalau emang nggak ada tempat yang lain, cuma masjid, datang belakangan. Begitu datang belakangan, pulang duluan. Ini kan kadang-kadang masjid belum dibuka, perempuan udah nyampe. Laki udah lagi nunggu depan pintu, dia belum pulang.
Ini memohon maaf Bu, saya ngejelasin begini tujuannya apa? Karena tadi kan dengan iman itu dengan aturan yang Allah tentukan. Jadi orang perempuan itu ibadah surganya adanya di rumah. Keluar rumah itu buat syiar. Nah syiar itu ada aturannya. Sedih banget rasanya tuh bapak-bapak nungguin, nunggu depan pintu. Mana Bang? Bini belum pulang. Emang kemana? Sholat Id. Ya itu Idul Adha, apalagi Idul Fitri, pulang sholat bukannya ke rumah, keliling dulu nyamperin tetangga, laki dicuekin di rumah. Ini bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu sebelah sono gitu. Maka kita jelasin hukumnya Bu, dalam hukum fikih bukan hukum tasawuf. Itu perempuan yang merasa dirinya masih cakep makruh keluar sholat berjamaah di masjid. Nah orang masjid jangan kesinggung, waduh kalau nggak ada perempuan romannya amplop kurang nih, jangan. Karena tujuannya kan iman, tujuannya bukan isi amplop tujuannya. Kalau tujuan iman itu udah orang laki banyakin di masjid. Karena sekarang saya khawatir Pak, ada satu tempat saya nggak sebut, jadi ada satu tempat di perumahan itu ada musolahnya dibangun. Ada musola dibangun, sayangnya penghuninya di situ kagak demen ngisi musola. Nah ada ibu-ibu yang demen ngaji nih. Begitu demen ngaji karena tuh musola sepi, jam 4 dia tarhim. Kelihatannya kan orang yang apa? Tuh ibu-ibu hebat amat ya. Orang laki kagak ada tarif. Enggak, itu bukan tugasnya ibu-ibu, itu tugasnya orang laki. Nah sama juga saya banyak diprotes sama ibu-ibu ketika mereka ngadain Id. Saya bilang ibu-ibu kalau ngadain Id nggak usah pakai khutbah. Kenapa? Karena syarat Idul Fitri itu namanya khotib. Ya qaiman li Sayyidil Fitri al-mimbar, itu buat khotib tuh. Nggak ada khotibah. Jadi kalau orang perempuan pengen sembahyang Idul Fitri ya udah habis sholat dia ceramah biasa 5 menit 10 menit, nggak usah pakai kayak khotib. Kalau mau khotibnya orang laki karena nggak ada khotibah. Yang ada khotib. Gitu. Ini kita hanya memberikan saran ya biar ibu-ibu itu ya melayani suaminya dengan ya kalau seadanya begini, nggak usah saya demen banget dah sama syiar. Ya kalau begitu izinin suaminya kawin lagi. Iya gampang aja solusinya. Kalau ibu emang pengen silakan ibu mau ngaji setiap hari. Nah solusinya laki siapa yang layanin? Ya udah dah cariin lagi dah buat yang lain suami. Insya Allah surga loh gitu tuh. Men bini saya juga masih belum siap. Iya, saya ini lagi rame politik nih. Jadi banyak orang politik nanya, Ustadz bagaimana nih kalau seandainya saya jadi? Saya bilang begini, saya ngusulin satu program. 1, pelacuran banyak di mana-mana. 2, banyak perempuan-perempuan durhaka terhadap suami. Saya ngusulin program kalau bisa pemerintah itu memberikan satu sistem. Sistemnya kelas wali kota bininya 4. Bikin aturannya gitu. Kan gajinya gede wali kota mah. Iya bininya 4. Camat 3. Ya kan gajinya mampu. Camat 3, lurah 2. RT atau beda. Ini yang terbalik, RT 4. Itu kembali lagi jadi semuanya deh. Nah di sini nih Pak, di sini dalam kisah-kisah itu beberapa kali jadi dipermalukan ya begitu tuh. Dan di sana itu selain rasa malu, di akhir disiksa dengan rasa menyesal. Menyesal dari kapan? Dari mulai dibangkitkan dari alam kubur. Mereka orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah begitu dibangkitkan dari alam kubur itu udah paham, langsung berteriak ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada rahmanu wa sadaqa mursalun. Tahu ya awal celaka dah, ternyata kiamat itu benar. Ternyata yang Rasul beritakan itu benar, bahwa ada kehidupan sesudah kematian, ada akhirat sesudah dunia. Pantes orang Islam pagi-pagi pada bangun, dia kuliah subuh, pada semangat sedekah buat kurban. Ternyata mereka itu orang yang beriman bahwa ada akhirat. Bener, celaka saya. Yang selama ini orang ngaji saya tidur mulu. Yang selama ini orang pada sedekah kurban saya nyawer mulu. Itu teriak ya wailan nama bahasan ini semua berita Al-Quran yang dimana buat kita ini menjadi sebuah keyakinan bahwa apapun yang diberitakan oleh Al-Quran itu pasti benar adanya. Udah jam 6 kurang 5, jadi jangan banyak-banyak. Ntar ditegur kita panitia, repot juga kita.
Jadi begitu, yang penting sudah punya modal iman, maka kita pupuk dengan berkumpul karena Allah yang menjanjikan. Gak usah nanya begini, dapat hidayah dari mana? Enggak, kalau Allah yang janji. Modal iman, pegang teguh iman, kumpul bersama orang yang beriman, maka Allah yang akan menunjukkan kita jalan menuju Shiratal Mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.